Publik Inggris mendadak geger, bintang timnas Marcelino pamer aksi ala Anthony bin El Gasing. Cie LBK, Sintayong resmi balik ke Indonesia. Menakjubkan, inilah deretan segudang pemain naturalisasi baru timnas. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Publik Inggris mendadak geger, bintang timnas Marcelino pamer aksi ala Anthony bin El Gasing. Pelatih Oxford United Gary Rowett memberikan respons positif setelah mempercayakan kesempatan debut kepada pemain muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Marcelino debut dalam laga penutup Liga Championship musim 2024-2025 melawan Swansea City. Meski laga berlangsung sengit dan berakhir imbang 3-3, Rowett menyoroti semangat juang timnya yang tak pernah menyerah hingga menit akhir. Komentar ini muncul tak lama setelah sang pelatih memberikan kesempatan bagi Marcelino Ferdinand untuk menjalani debut perdananya di Liga Championship menggantikan Ole Romani di menit ke-77. Momen yang telah dinanti oleh publik sepak bola Indonesia akhirnya datang. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berusia 20 tahun, menjalani debut resminya di kompetisi kasta kedua Liga Inggris saat Oxford bertanding ke markas Swansea City di Stadion Swansea City. Meski hanya bermain selama kurang lebih 13 menit, Marcelino mencatatkan performa yang efisien dan solid. Berdasarkan statistik dari SofaSoccer, ia mencatat 7 sentuhan, 5 umpan sukses dan akurasi 100%, 2 kemenangan duel darat dan 1 tackle sukses. Penampilan ini menjadi yang kedua bagi Marcelino bersama tim Oxford United setelah sebelumnya tampil di ajang Piala FA menghadapi Leicester City pada Januari 2025. Namun, ini adalah penampilan pertama Marcelino di Liga Championship, menandai langkah penting dalam karir profesionalnya di Eropa. Sejak direkrut oleh Oxford United pada musim panas 2024, mantan pemain Persebaya Surabaya ini belum banyak mendapat kesempatan tampil di tim utama. Sebagian besar musim ini ia habiskan bersama tim Oxford United U21 untuk menyesuaikan diri dengan iklim sepak bola Inggris. Marcelino sempat 4 kali duduk di bangku cadangan saat Oxford menghadapi Hull City, Watford, Middlesbrough, dan Sheffield United pada November 2024. Namun, baru diberi debut Liga saat musim mencapai akhir. Laga berani Gary Rowett memainkan Marcelino di laga penting melawan Swansea menunjukkan bahwa sang pelatih melihat potensi besar dari pemain muda asal Indonesia tersebut. Pertandingan kontra Swansea berlangsung dalam tempo tinggi. Tuan rumah membuka keunggulan lewat Eom Jing-sung di menit ke-23. Oxford menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama melalui Greg Leigh. Swansea kembali unggul lewat Ronald Pereira Martins di menit ke-57. Namun Oxford tak tinggal diam. Michael Hellick mencetak gol balasan 5 menit kemudian, membuat skor kembali imbang. Marcelino masuk pada menit ke-77 menggantikan Ole Romani. Sayangnya tak lama berselang, Swansea mencetak gol ketiga lewat Liam Cullen. Tapi Oxford United kembali menunjukkan daya juangnya. Di menit akhir, Pesimislav Marcelino mencetak gol penyeimbang yang menyelamatkan 1 poin penting. Hasil imbang tersebut cukup untuk memastikan Oxford United tetap bertahan di Liga Championship musim depan. Klub menutup musim di peringkat ke-17 dengan total 53 poin, unggul 4 angka dari Luton Town yang berada di zona degradasi. Debut Marcelino di kompetisi besar seperti Championship menandai tonggak penting dalam karirnya. Dengan performa menjanjikan, meski bermain sebentar, ia berpotensi mendapat kepercayaan lebih banyak dari pelatih Oxford United di musim mendatang. Cie CLBK, Sintayong resmi balik ke Indonesia. Belum lama ini, Sintayong membuat pernyataan yang mengindikasikan dirinya akan ke Bali. Apakah dirinya akan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Pulau Dewata? Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Sintayong dalam sebuah video singkat, di mana dirinya tak sabar menunggu waktu untuk bertemu di Bali. Hanya saja, pelatih asal Korea Selatan akan ke Bali bukan untuk bertemu skuad timnas Indonesia, melainkan guna bertemu anak-anak yang masuk ke akademinya. Yang mana anak-anak tersebut adalah anak-anak Indonesia yang juga ada pemain timnas Indonesianya. Diketahui, STY Academy baru membuka cabang di Pulau Dewata. Pembukaan cabang baru di Bali ini pun kemudian mendapat ucapan selamat dari pelatih yang akrab disapa STY itu. Sebelum membuka cabang di Bali, Sintayong Academy sendiri sudah dibuka di Jakarta. Akademi ini didirikan langsung oleh Sintayong semata-mata untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia di usia muda. Kabar pembukaan Sintayong Academy di Bali ini bertepatan dengan kabar bahwa timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan di Pulau Dewata. Tak ayal, ada kemungkinan STY akan berada di Bali bersamaan dengan skuad timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan. Terlepas dari kemungkinan pertemuan itu, muncul wacana
Bagaimana jika timnas Indonesia akan menggelar TC di Bali pada bulan Mei ini? TC ini akan dilakukan setelah para pemain yang berkiprah di luar negeri kemungkinan musim 2024-2025 bersama klub-klubnya. Tak hanya para pemain luar negeri, TC ini juga digelar untuk para penggawa timnas Indonesia yang bermain di kompetisi Liga 1. Adapun tujuan TC di Bali utamanya untuk membangun chemistry di antara para pemain dan staf kepelatihan baru timnas Indonesia. Selain itu, TC di Pulau Dewata ini dimaksudkan agar staf kepelatihan Patrick Kluivert bisa mengenalkan taktik lebih dalam ke penggawa tim Garuda. Tak cukup sampai di situ saja, TC ini juga bertujuan untuk mematangkan persiapan jelang melakoni 2 laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di 2 laga pertandingan terakhir grup C itu, timnas Indonesia akan menyambut China dan dilanjutkan bertandang ke markas Jepang. 2 pertandingan ini akan menjadi 2 pertandingan penting yang akan menentukan nasib timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat keempat grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga atau terpaut 4 poin dari peringkat kedua Australia. Nama Sintayong tak bisa dilepaskan dari sejarah sepak bola Indonesia. Pria kelahiran Yeongdeok, Korea Selatan pada 11 Oktober 1970 ini dikenal sebagai pelatih yang membawa angin segar dan perubahan signifikan bagi tim nasional Indonesia. Sebelum menukangi Garuda, Sintayong memiliki rekam jejak mentereng. Ia pernah melatih timnas Korea Selatan di berbagai level usia, termasuk membawa tim U20 melaju hingga final Piala Dunia U20 2019. Pengalamannya di kancah internasional inilah yang kemudian diharapkan mampu mendongkrak performa timnas Indonesia. Selama menahkodai timnas Indonesia sejak akhir 2019 hingga awal 2025, Sintayong menerapkan disiplin tinggi dan taktik modern. Ia berani memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda berbakat, membangun mentalitas pantang menyerah, dan mengembalikan kepercayaan diri skuad Garuda. Di bawah arahannya, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah pencapaian membanggakan, termasuk lolos ke Piala Asia U20 2023 dan Piala Asia 2023 setelah penantian yang panjang. Gaya melatihnya yang karismatik dan penuh semangat membuatnya dicintai oleh para pemain dan supporter. Meskipun kini tak lagi melatih timnas Indonesia, warisan dan dampak positif Sintayong akan terus dikenang dalam perkembangan sepak bola tanah air. Asia ketar-ketir, Pascal Struijk dinaturalisasi sebelum melawan China. Media China ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan baru timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia termasuk melawan timnas China. Pascal Struijk sendiri memang pemain yang berkualitas. Kini dia merumput bersama klub Liga Inggris Leeds United. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan sepak bola tanah air. Ia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Kabar itu makin ramai disorot usai Pascal Struijk kedapatan berada di tribun sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kala Leeds United berlaga. Kala itu Pascal Struijk memang tak memperkuat timnya karena cedera. Tak sekedar berada di tribun yang sama, Pascal Struijk pun terlihat duduk di samping Patrick Kluivert dan berbincang-bincang. Potret yang tersebar di media sosial ini semakin membuat isu Pascal Struijk bakal segera dinaturalisasi menjadi WNI kencang berembus. Media China pun turut soroti Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga sisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, skuad Garuda masih melakoni 2 laga lagi di grup C. Mereka akan melawan China dan Jepang pada Juni 2025. Bagi China sendiri, laga melawan timnas Indonesia jadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini, China terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin, sedangkan timnas Indonesia sendiri ada di urutan keempat dengan 9 poin. Untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, China perlu finish di 4 besar. Diketahui tim peringkat 1 dan 2 lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 bakal melanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang dan impian tim China untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi usai kedatangan Pascal Struijk di timnas Indonesia, kata keterangan media China.
Wajahnya juawa banget, titisan Tijani Reinders eligible bela timnas. Timnas Indonesia dan PSSI tampaknya harus bergerak cepat mengamankan pemain keturunan di Belanda yang diprediksi bisa menjadi the next Tijani Reinders yang saat ini membela AC Milan. Pasalnya, pemain keturunan Surabaya ini sudah menjadi langganan timnas Belanda level kelompok umur dan juga memiliki posisi yang sama dengan kakak Eliano Reinders itu. Dari sekian banyak pemain keturunan di Belanda, timnas Indonesia dan PSSI bisa dikatakan memiliki penyesalan terdalam karena gagal mendaratkan Tijani Reinders. Awalnya, PSSI sempat membujuk bintang AC Milan itu untuk memperkuat timnas Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Sintayong. Sayangnya, ajakan untuk naturalisasi dan membela merah putih nyatanya ditolak mentah-mentah oleh Tijani Reinders karena dirinya masih ingin bermain untuk timnas Belanda. Setelah menolak tawaran naturalisasi itu, Tijani kemudian dipanggil timnas Belanda dan memperkuat The Orange terhitung sejak 2023 lalu. Kegagalan merekrut Tijani membuat timnas Indonesia kehilangan sosok gelandang serang mumpuni yang andal dalam mencetak gol. Meski begitu, PSSI bisa menembus kegagalan mendaratkan Tijani itu dengan mulai bergerilya membujuk pemain keturunan di Belanda yang diprediksi bakal menjadi penerusnya. Lantas, siapakah pemain keturunan yang diprediksi akan menjadi the next Tijani dan bisa dibajak oleh PSSI? Sosok pemain keturunan yang diprediksi akan menjadi the next Tijani Reinders adalah pemain keturunan Surabaya, Julian Urip. Bahkan tanpa alasan pemain berusia 18 tahun itu disebut akan menjadi penerus Tijani karena kesamaan yang dimiliki keduanya. Selain sama-sama berdarah Indonesia, Julian Urip juga memulai karir di tim yang sama dengan Tijani memulai karir yakni Akademi AZ Alkmaar. Tak cukup sampai di situ saja, Julian Urip juga berposisi sama seperti Tijani, yakni bermain sebagai gelandang tengah maupun gelandang serang. Gaya bermain keduanya pun terbilang mirip. Sebagai gelandang, Julian Urip dan Tijani andal dalam mencetak gol dari second line atau lini kedua. Hal ini terlihat dari catatan Julian Urip di mana ia telah mencatatkan 35 gol dan 16 assist dari 116 laga bersama tim muda AZ Alkmaar. Catatan itu hampir mirip dengan Tijani yang telah mencetak 19 gol dan 13 assist bersama tim AZ Alkmaar U21 atau Jong AZ. Dengan catatan tersebut tak mengherankan jika Julian Urip diprediksi akan menjadi the next Tijani setidaknya bagi AZ Alkmaar. Nah, sebelum talenta Julian Urip tercium oleh timnas Belanda senior, PSSI bisa lebih dulu mencoba mendekati dan membujuknya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi Julian Urip sudah memberikan kode keras dengan memfollow akun PSSI dan juga mengikuti pemain timnas Indonesia Ivar Jenner. Karenanya, PSSI bisa menembus kegagalan mendaratkan Tijani dengan menaturalisasi Julian Urip untuk mengisi pos gelandang serang timnas Indonesia dan bersaing dengan Marcelino Ferdinand.